Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan membahas episode kedua tentang gudang garam. Gudang garam adalah satu raksasa rokok di Indonesia. Perusahaan rokok raksasa dulu adalah lambang kekuatan industri lokal. Dari Kediri, mereka membangun imperium, menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tapi hari ini yang membagongkannya, laporan keuangan mereka berdarah. Produksi anjlok, sahamnya melemah, pabriknya mulai menyusut. Oh, kan? Dan publik bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Jawabannya ada di satu kata, rokok ilegal yang banyak dari Madura ini. Rokok tanpa cukai, rokok berpita palsu, rokok yang dijual tanpa beban pajak, tanpa aturan, tanpa kontrol. Mereka membanjiri pasar dari pinggiran, warung-warung, pelosok ke pelosok. Harga mereka separuh dari produk legal. Dan negara seolah menutup mata. Ya, kan udah ada backing ya. Sementara gudang garam harus bayar cukai, taat standar, gaji karyawan, dan hadapi tekanan regulasi. Rokok ilegal hanya perlu satu hal, distribusi diam-diam dan perlindungan gelap dari itu. Ini bukan sekedar soal persaingan bisnis, ini soal bagaimana negara gagal melindungi industri. Maaf tadi. Aduh, ada pembeli yang nyelonong-nyelonong ini ya. Oke. Ini bukan sekedar soal persaingan bisnis ya dari tadi. Ini soal bagaimana negara gagal melindungi industri yang sah dan malah membiarkan pasar gelap tumbuh liar. Jadi ketika perilaku legal dibebani aturan dan pelaku ilegal diberi ruang, maka kapitalisme berubah jadi sabotase sistematis. Gudang garam tumbang bukan karena tak mampu produksi, tapi karena gagal menegakkan keadilan pasar. Bayangkan sebuah sistem di mana yang patuh justru tenggelam dan yang melanggar justru diuntungkan. Itulah saat ekonomi pasar berubah jadi ladang pembantaian sunyi. Jika dibiarkan, memang ini bukan hanya soal rokok ya. Ini adalah tanda bahwa kita sedang menuju kematian industri legal secara kolektif dan memberi ruang bagi ekonomi bayangan untuk naik tahta. Dan yang lebih mengerikan, ketika pasar ilegal jadi norma, maka korupsi, perlindungan liar, dan ekonomi hitam jadi hukum baru. Ya kan tahu sendiri ya kan di mana itu adanya ormas, adanya oknum itu. Gudang garam bisa jadi hanya permulaan ya. Besok giliran industri lain dan perlahan kita akan hidup dalam negara yang membiarkan pelanggar tumbuh, sementara yang taat perlahan mati seperti itu. Ya bukan tidak menuntut kemungkinan sekarang gudang garam, besok jarum, besok sempurna begitu ya. Ya Bang. Diplomat leci gede kecil? Kecil ada? Ada. Berapa? 19. Isi berapa? Isi 12. Kalau yang besar? Isi 16 25. 25 itu. Oke, siap. Lihat ya, ukuran yang kecil lah gimana Mas? Baru tahu mana. Yang kecil kayak gini nih. Oh, yang gede aja. Yang gede aja. Siap dipahami. 25 ya? Oke, siap. Kasih aja. Mau dirokok dulu. Apa hasil rumah kecil? Cuma yang besar Pak. Kecil belum ada. Oh, baru tuh masih kecil. Baru. Kecil baru semuanya. Iya, ada jambu, ada yang rasa mangga, ada leci. Kadang-kadang ngondang Ferry.
Ya yang Berry kan udah lama itu. Dimulai dari Berry itu yang cepat. Siap. Oke. Ya gitu kawan-kawannya. Jadi gudang garam itu sangat apa namanya krusial saat ini. Ya rokok rokok yang legendaris itu mulai jatuh. Ya udahlah kawan-kawan, namanya juga dunia kan. Namanya juga dunia, mungkin saja ini menjadi awal kebangkitan dari rokok-rokok ilegal. Rokok-rokok dalam artian yang ilegal mungkin bisa nanti jadi legal seperti itu. Rokok-rokok Madura yang mulai menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Pelosok produk-produknya mungkin Haji Her, mungkin Haji mungkin Haji Imam atau produk ya nggak tahu, soalnya Madura itu menjamur ya, gudang-gudang rokok itu menjamur, kemudian produksi produk-produk rokok itu menjamur, makanya saya tidak bisa bilang. Makanya di Gulu-Gulu itu sekarang didirikan kantor cukai ya, karena untuk mengantisipasi adanya baraknya itu, meminimalisir maraknya rokok-rokok yang seperti itu. Ya udahlah, jangan, ya orang Madura ya nggak tahu juga, namanya juga kepepet. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.